Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Di video kali ini, gue udah nyiapin pesaing-pesaing dari brand luar yang berusaha untuk berkompet dengan sepatu Adidas Samba. Saking ngetrennya sepatu ini dari sepanjang tahun 2024 kemarin sampai bahkan sekarang, kita tuh masih terus berusaha untuk mencari siapa pesaing dari sepatu Samba terbaik yang dibikin oleh brand-brand luar ini guys. Ada banyak banget, dan by the way emang saking ngetrennya sepatu ini, banyak banget yang suka, banyak banget yang pakai, banyak hatersnya juga. Tapi yang bikin unik ya, sepatu ini tuh bisa bikin brand-brand yang lain ini berusaha mati-matian untuk bikin siluet sepatu yang looksnya itu kurang lebih menyerupai atau bisa dibilang ngasih kesan yang sama. Dan di video kali ini gue bakal suguhin ke kalian semua apa aja sepatu-sepatu pesaing Samba yang menurut gue worth it banget untuk diutarakan. Dan semoga di akhir video kalian bisa nemuin mana pesaing Samba terbaik. Tapi sebelum kita ke videonya, pastikan untuk kalian klik tombol subscribe, nyalain tombol loncengnya juga. Karena asli guys, untuk ngumpulin sepatu sebanyak ini, membahas kompetitor dari sepatu Samba terbaik, itu bisa dibilang butuh waktu yang cukup panjang. Dan semoga video ini juga bisa membantu kalian. So without further ado, let's check it out. Yang pertama dari Onitsuka, dan ada 3 sepatu yang menurut gue bersaing banget sama Adidas Samba. Dari adanya sepatu Mexico 66, terus ada Onitsuka GSM, sama satu lagi Onitsuka Tiger Tokuten. Dimana untuk Tokuten lagi nggak ada di sini produknya, karena gue ngerasa sepatu tersebut punya looks yang bisa dibilang tuh bener-bener gak jauh beda lah dari sepatu Adidas Samba. Terlepas pasti ya secara cuttingan tuh ada yang dibedakan dikit dan gak bisa 100% sama, tapi bener-bener itu adalah salah satu pesaing yang menurut gue head to head banget. Di tahun kemarin gue bilang kalau sepatu Onitsuka Tiger Tokuten adalah raja terakhir yang emang bener-bener jadi pesaing ketat dari sepatu Adidas Samba. Dan mungkin aja buat kalian yang demen sama sepatu Adidas Samba tapi pengen dari sisi brandnya beda, implementasi materialnya ada beberapa yang beda juga, kalian mungkin bisa lirik dari sisi Onitsuka Tiger Tokuten. Kalau gue personally ngelihat brand compete secara bisa dibilang desainnya nggak jauh beda gitu, menurut gue sih nggak terlalu menarik. Makanya at the end, gue harus milih tuh, mau nge-keep Samba atau mau nge-keep Onitsuka Tiger Tokuten. Dan akhirnya gue pilih untuk nge-keep Adidas Samba. Tapi kalau dari lininya Onitsuka sendiri, nggak cuma di situ aja guys. Gue seneng banget sama beberapa sepatu. Contohnya kayak Onitsuka Tiger GSM ini, dimana ini menurut gue jadi salah satu rilisan sepatu terbaik di tahun 2024 kemarin. Looksnya menurut gue cakep banget, dipakainya juga enak, dan rasanya ya, dengan build yang slim ataupun minimalis seperti ini, ada kesan sepatu ini juga mengambil DNA dari sepatu Air Force One. Meskipun ya ini cuma perasaan gue aja, tapi ngelihat area toe sepatu ini kayak cuttingan area depannya, terus bolong-bolongnya kayak gini, lumayan bikin keinget sama sepatu Air Force One, dan ini jadi salah satu bagian yang gue seneng banget. Secara build quality-nya menurut gue juga asik, colorway-nya cakep, apalagi dipadukan dengan adanya pemilihan rubber outsole seperti ini. Buat gue sih ini kelihatan cakep banget, dan wajar aja sih kalau ini jadi salah satu sepatu favorit gue di tahun kemarin. Dan kalau ngomongin Onitsuka juga pastinya nggak lepas dari yang namanya Mexico 66, dimana dulu gue inget ya waktu sepatu Adidas Samba ini masih susah banget didapetin, lagi booming awal-awalnya. Pada banyak yang bisa dibilang beralih ke sepatu Onitsuka Tiger Mexico 66. Ini gue punya yang versi SD, which is ini tuh bisa dibilang lebih nyaman juga dibandingkan dengan versi regulernya, dengan adanya penggunaan foam yang lebih oke, dan juga adanya insole yang materialnya juga lebih oke dibandingkan dengan versi standarnya. Dulu tuh gue inget banget beli sepatu ini, harganya kalau nggak salah masih di 2 jutaan, sekarang udah ke angka 3 juta guys, gokil. Harganya bener-bener naik banget lah. Dan ini bisa dibilang juga salah satu sepatu yang banyak banget peminatnya, sangat-sangat banyak dipakai, terutama buat orang-orang yang kerja, terus dipakai sama ibu-ibu juga, orang-orang yang demen sama looks yang lebih casual, lebih formal. Ini Onitsuka Tiger Mexico 66 menurut gue bisa dibilang jadi salah satu pesaing berat dari sepatu Adidas Samba. By the way, gue juga seneng banget sama leather quality yang ditawarkan. Ini secara build-nya cakep, fit-nya juga enak banget, dan ya wajar aja sih kalau misalnya sepatu ini jadi sepatu yang sering banget kalian lihat sampai sekarang ini masih sering digunakan guys. Dan kalau gue bisa kasih rating antara 1 sampai 5 untuk sepatu Onitsuka ini, yang versi Tokuten gue bakal kasih rating 3/5. Terus untuk sepatu yang GSM ini gue bakal kasih rating
4/5, dan untuk sepatu Onitsuka Tiger Mexico 66 ini gue bakal kasih rating 4/5 juga. Dua-duanya menurut gue di atas rata-rata guys. Selanjutnya ada Nike Killshot, salah satu sepatu dengan looks yang klasik juga, dan sepatu ini dijual dengan harga 1.499.000. Build-nya bisa dibilang minimalis, simple banget, menggunakan implementasi kapsul juga di bagian bawahnya. Dan yang gue seneng dari sepatu tersebut ya, itu build-nya bener-bener simple dan makin oke kalau misalnya udah kelihatan beat up guys. Pemilihan colorway bisa dibilang cukup menarik juga, terutama dengan adanya gum bottom di bagian bawahnya. Dan menurut gue sepatu tersebut juga jadi salah satu pesaing yang cukup oke untuk sepatu Adidas Samba. Kalau disuruh ngasih rating untuk sepatu Nike Killshot, kayaknya kalau di gue sih 3/5 ya. Kayak ya oke, bukan sepatunya jelek sih, sepatunya sih oke-oke aja, tinggal masalah selera. Tapi kalau disuruh milih itu atau Samba, kayaknya gue tetap milih Samba sih. Selanjutnya di klasmen yang sebenarnya bisa dibilang agak beda, di sini gue juga nyiapin Reebok Club C Vintage. Ini yang edisi TV series juga sebenarnya. Harganya 1.599.000, dan meskipun ini tuh kayak konsep sepatunya bisa dibilang nggak yang 100% sama, tapi menurut gue tetap ya sepatu kayak gini waktu dipakai tuh tetap bisa ngasih vibe yang nggak jauh beda gitu dibandingkan dengan Adidas Samba. Mungkin buat kalian nggak setuju bisa tulis aja di kolom komentar bagian bawah, tapi gue tetap ngerasa sepatu ini tuh bisa jadi pesaing berat dari Adidas Samba juga. Looks-nya tuh cakep, klasik banget, dan ini bisa dibilang jadi salah satu sepatu yang timeless juga. Dan yang gue paling suka dari sepatu Reebok ini, build leather-nya itu juga cakep banget. Asik guys, bener-bener soft, bateri dipakainya enak, dan yang bikin unik juga ada dari sisi inner lining yang bahannya bludru-bludru kayak gini, yang bikin makin nyaman sih waktu menggunakan sepatu ini. Penggunaan midsole-nya menggunakan kapsul, ada sedikit EVA di bagian dalam sepatunya, jadi juga klasik banget. Dan ini menurut gue sih, kalau gue bisa kasih rating, ini juga bakal gue kasih rating 4/5. Lanjut lagi, kalau ngomongin dari sisi New Balance, kayaknya nggak ada ya yang New Balance yang modelnya kayak gini. Kalau ngomongin New Balance tuh sepatu retro running sih sebenarnya kalau gue selalu ngeliatnya. Retro running yang modelan ceper-ceper kayak gini, setahu gue jarang banget sih. Paling satu yang sebenarnya lumayan keinget, dan itu mungkin gue bisa salah, ada seri New Balance 480 yang sebenarnya itu merupakan sepatu basket klasiknya mereka. Build-nya tuh malah lebih ke arah sepatu-sepatu Nike Dunk atau sepatu-sepatu SB kayak gitulah guys. Menggunakan kapsul juga di bagian bawahnya, dan sepatu tersebut yang cukup menarik adalah dari sisi penggunaan material uppernya yang full suede, dan looksnya bisa dibilang juga sebenarnya terbilang cukup minimalis. Agak bulky dikit, tapi juga dengan cuttingan yang low cut, itu bikin sepatunya kelihatan cukup oke secara keseluruhan guys. Harganya juga 1.599.000. Dan kalau untuk ratingnya sendiri di sepatu tersebut gue bakal kasih rating 2/5. Selanjutnya ada dari Puma, dan menurut gue Puma jadi salah satu brand yang sangat-sangat bisa memanfaatkan momentum dari Adidas Samba ini dengan adanya mereka ngerilis berbagai macam seri sepatu klasiknya mereka, dan hasilnya juga menurut gue bagus banget. Gue bahkan yang dulunya itu nggak punya sepatu Puma sama sekali, di tahun 2024 kemarin gue akhirnya ngebahas banyak sepatu klasik atau sepatu casualnya Puma. Dari adanya sepatu Palermo ini, terus kemarin gue juga sempat ngebahas Army Trainer, terus ada versi Speedcat, dan menurut gue kalau ngomongin pesaing Samba dari Puma ini bener-bener ketat banget guys. Dari sisi Army Trainer menurut gue jadi salah satu rilisan yang menarik, asik juga. Kemarin mereka sampai nge-guide salah satu boyband juga, itu menurut gue langkah yang asik. Terus mereka juga ini NCT ya? Palermo gitu apa? Palermo NCT. Lali. Terus ada juga seri Palermo, kalau nggak salah itu menggandeng IV, ya gue nggak terlalu ngikutin K-pop lah. Pokoknya itu salah satu girl band yang cukup terkenal, dan asik sih menurut gue. Seri Palermo ini bisa dibilang gokil. Secara feel-nya juga terbilang cukup unik ya, yang gue rasain setelah nyobain sepatu Palermo ini. Di bagian bawahnya tuh berasa agak rounded gitu lah guys, jadi secara ketebalannya juga cukup diperhatikan, nggak yang ceper-ceper banget, ada sedikit feel ketebalan cushionnya, dan dengan adanya pola outsole yang terbilang rounded gini, jadi waktu dipakai jalan juga berasa lebih nyaman. By the way, ini yang gue punya, ini versi kolaborasi bareng sama Kids Super, dan ini
asli cakep banget. Dari segi pemilihan material, warna, dan lain sebagainya gue suka. Dan kalau sepatu ini sih ratingnya gue kasih 5/5 guys, cakep banget. Dan by the way ya, kalau dibandingin gini dengan adanya build Puma Palermo ini, rasa-rasanya Puma Palermo ini sedikit berasa lebih berat dibandingkan dengan sepatu Adidas Samba. Dan satu lagi, mungkin buat kalian yang udah sering nonton channel Naksir Sneakers ini adalah salah satu sepatu rilisan favorit gue di tahun 2024 kemarin, which is ini adalah Puma Speedcat. Gue punya dua colorway, yang warna hitam sama yang warna merah, terinspirasi dari sepatu mobil balap F1. Ini bisa dibilang jadi sepatu yang mewah banget. Rasa-rasanya di tahun 2025 ini makin gencar lagi untuk rilisan Speedcat, dan sepatu ini memang looks-nya tuh beda dan mewah aja gitu. Ini yang gue seneng sih, kalau ibarat gimana ya, ketika sepatu seperti ini booming di pasaran, mereka mencoba untuk nge-tweak secara desain, ngerilis sepatu yang bisa dibilang konsepnya itu masih sama, tapi elemen-elemennya itu dibedain gitu guys. Jadi enak gue bisa punya dua kayak gini gitu loh. Gue punya Samba, gue juga tetap suka sama rilisan sepatu Speedcat. Materialnya full suede, detail-detailnya cakep, minimalis, simple, waktu dipakai kelihatan garang banget. Dan meskipun build-nya slim, tipis, nggak terlalu banyak implementasi teknologi dan lain sebagainya untuk sebuah sepatu ceper kayak gini, buat gue sih masih oke juga untuk digunakan sebagai sepatu daily. Untuk Speedcat sendiri, gue kasih rating 5/5 karena gue seneng banget desainnya, dan bodo amat lah orang mau ngomong apa, sepatu ini banyak yang pakai atau begini begitu. Ya menurut gue ya, banyak yang pakai itu berarti menunjukkan sepatu tersebut juga nyaman gitu ya guys. Dan by the way ya, ini inner liningnya juga lembut, jadi mungkin buat kalian yang sedikit bermasalah sama Samba, which is gue juga nggak ngerti kenapa banyak dari kalian yang bisa bilang pakai Samba tuh sakit. Gue sama sekali nggak sakit pakai sepatu ini. Gue juga udah confirm beberapa teman-teman gue, rata-rata sih nggak ada masalah waktu pakai Samba. Mungkin kalian nggak cocok aja sama sepatu kayak gini, atau mungkin kalian belinya nggak asli gitu guys. Gue nggak tahu, tapi beberapa alternatif yang tadi gue sebutin, ini kayak material yang ada di Puma lebih halus, ini juga pakai bahan mesh. Terus dari beberapa sepatu-sepatu yang tadi gue sebutin juga Onitsuka build-nya ada yang pakai synthetic leather, ada yang leather doang. Tadi Reebok lebih soft. Rata-rata sih dari tadi yang gue sebutin, gue nggak ada yang ngerasa sakit atau gimana sih waktu pakai sepatunya. So lanjut kita ke sepatu berikutnya. Selanjutnya yang cukup menarik dan paling fresh di tahun 2025 ini, ada sepatu Vans Super Low Pro. Sepatu ini dijual dengan harga 1.299.000, dan secara looks-nya menurut gue bisa terbilang unik banget. Ada banyak yang suka, ada banyak yang bisa dibilang kurang cocok, ada banyak yang bilang Vans kenapa kok desainnya kayak gini, nggak Vans banget. Ya menurut gue sesimpel karena Vans berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman saat ini. Gue sih suka ya, karena menurut gue bisa dibilang desainnya tuh cukup unik gitu. Banyak yang bilang juga mirip Macbeth, gue nggak terlalu ngerti gimana. Menurut gue sih tetap kelihatan beda-bedanya gitu. Karena yang gue ngerasa sepatu ini mengambil beberapa tipe-tipe DNA yang bisa kita temukan di beberapa sepatu lainnya. Contohnya mungkin dari sisi depannya T-shape toe cap seperti ini ada terinspirasi dari sepatu Samba ataupun Onitsuka. Terus bagian depannya yang ceper, pemilihan outsole-nya lumayan ngingetin sama sepatu Speedcat, bagian belakangnya ngingetin sama sepatu Onitsuka lagi, jahitannya warna putih kayak gini kelihatan unik, jadi mungkin agak kelihatan mirip Macbeth, tapi digabungin semuanya itu menjadikan sepatu yang terbilang cukup unik nih, sepatu Vans Super Low Pro. Buat gue sih sebenarnya secara desain asik, gue sih seneng-seneng aja dari desainnya, dan menurut gue sih ini jadi salah satu rilisan yang cukup fresh dari sisi Vans tersendiri. Ya pasti ada pro dan kontra, tapi kalau gue disuruh untuk rating sepatu ini, gue bakal kasih rating 4/5 untuk sepatu Vans Super Low Pro. Next juga ada sepatu Asics Skyhand, di mana ini menurut gue jadi salah satu opsi yang paling menarik. Semisalnya kalian pengen punya sepatu modelan kayak Adidas Samba kayak gini, tapi pengen buat dipakai tempur. Yang pertama dari sisi harganya, sepatu tersebut dijual dengan harga 1.399.000. Tahun kemarin rasanya itu jadi salah satu opsi termurah yang diberikan untuk modelan sepatu yang bersaing banget secara looks-nya sama Adidas Samba. Tapi di sepatu tersebut juga menggunakan build material synthetic leather yang menurut gua bakal jadi salah satu opsi yang tahan tempur secara keseluruhan. Secara looks-nya juga asik
banget, pemilihan colorway-nya juga mantep. Dan kalau kalian pengen looks yang lebih premium dari sepatu Asics Skyhead, mereka juga menawarkan versi full suede yang kalau nggak salah dijual dengan harga 1,7 atau 1,8 gitulah guys. Secara keseluruhan sih asik banget, dan kalau untuk sepatu Asics Skyhead gue bakal kasih rating 3/5 guys. And last but not least, pesaing akhir dari sepatu Adidas Samba dengan harga paling terjangkau jatuh pada sepatu Converse Runstar Trainer. Harganya Rp1.199.000, dan menurut gue sepatu tersebut memberikan sentuhan yang baru aja ke Converse, terutama di tahun 2024 kemarin. Tiba-tiba abis rilis sepatunya sold out, dan emang menurut gue tuh looksnya terbilang cukup unik. Ada beberapa implementasi synthetic overlay-nya, ada sentuhan material kanvasnya, ada sentuhan sisi sportinya juga, dan yang gue suka sepatu tersebut tuh secara desain menggabungkan dari 20 seri heritage-nya Converse sehingga bisa menghasilkan siluet baru tersebut. Secara kenyamanan juga menurut gue cukup diperhatikan dengan Converse menawarkan triple density foam di sepatu tersebut, meskipun secara build-nya bisa dibilang tetap merupakan cushioning yang bisa dibilang sangat-sangat minimalis secara keseluruhan, tapi gue juga cukup appreciate dengan adanya intensi tersebut. Dan untuk rating dari sepatu Converse Runstar Trainer, kalau buat gue personally, gue bakal kasih rating 3/5. And that's about it guys, rangkuman dari pesaing-pesaing berat untuk sepatu Adidas Samba dari tahun 2024 sampai 2025 yang udah gua cover sejauh ini. Untuk menjawab pertanyaan terakhir dari kalian, mana yang jadi favorit gua? Jujur aja gua harus pilih satu dari banyaknya sepatu tadi. Kayaknya gua bakal pilih Puma Speedcat sebagai sepatu favorit gue, karena emang gue seneng banget looksnya. Itu bisa dibilang nggak yang versatile Samba, bisa digunakan di berbagai macam kondisi. Pasti secara extra care-nya itu butuh lebih diteliti lagi dengan adanya full material suede, tapi gue seneng banget secara konsep sepatunya, secara storytelling yang ditawarkan sebagai sepatu yang terinspirasi dari sepatu balap F1, terus build materialnya full suede, desainnya menurut gue elegan banget. Itu menurut gue jadi salah satu looks yang gokil banget sih. Dan kalau misalnya kalian tanya mana sih yang looksnya paling mendekati dari Adidas Samba dibandingkan dari sepatu yang udah gue sebutin tadi, gue bisa jawab adalah sepatu Onitsuka Tiger Tokuten. Secara looksnya itu paling mendekati. Craftsmanship dari sepatu Onitsuka itu juga menurut gue sih cakep banget. Nggak banyak yang pakai di Indonesia untuk yang seri Onitsuka Tiger Tokuten, karena menurut gue juga limited. Gue ngedapetinnya itu waktu itu juga terbilang cukup susah, udah langsung sold out dan lain sebagainya. Dan sepatu tersebut dijual dengan harga 2,2, which is setara sama sepatu Adidas Samba. Itu yang menurut gue looksnya bener-bener head to head sama Adidas Samba. Dan by the way, kemarin gue juga ngedapetin colorway yang warna abu-abu sama gam bottom area bawahnya ada hint warna merahnya. Itu menurut gue juga cakep banget secara keseluruhan. Kalau kalian pengen yang looksnya seperti ini tapi secara harganya lebih oke dan bisa dibilang lebih cocok buat dipakai tempur, menurut gue versi dari sepatu Asics Skyhand adalah salah satu opsi yang terbilang cukup menarik juga. Kalau misalnya kalian pengen yang bisa dibilang lebih premium lagi secara harganya, yang paling mahal ada di sepatu Onitsuka Tiger Mexico 66 SD yang gue punya. Cara craftsmanship juga gokil banget, dan sisanya sih menurut gue tinggal masalah dari sisi selera aja sih. Kalian suka modelnya yang mana? Pengen looks yang sedikit beda, pengen looks yang lebih sporty, pengen yang lebih ceper, ya itu kalian bisa lihat dari masing-masing tadi. Menurut gue sih semuanya punya keunikan masing-masing dan menawarkan berbagai hal yang cukup unik juga. And that's about it untuk video kali ini, dan yang paling penting semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok. Alright guys, peace.